Baik, materi statistik pada kali ini yaitu tentang perbandingan hasil belajar bahasa Indonesia siswa kelas 11 di kelas yang berbeda melalui penerapan model pembelajaran kooperatif tipe Jigsaw, 3T, dan konvensional. Nah, jadi pada pendahuluan kita kali ini yaitu bahasa Indonesia merupakan mata pelajaran yang memiliki peran yang sangat penting dalam membentuk kemampuan berbahasa siswa, dan secara lisan maupun tulisan, serta dalam menanamkan apresiasi terhadap karya sastra dan budaya bangsa. Salah satu pendekatan yang terbukti efektif adalah pendekatan komparatif, yang dimana menekankan pada kerjasama antar siswa dalam menyelesaikan tugas akademik. Di antara model-model pembelajaran yang banyak digunakan yaitu model Jigsaw dan juga games turnamen atau TGT, yang menonjol karena kemampuan mendorong interaksi sosial dan juga memiliki tanggung jawab secara individu dan pemahaman yang mendalam tentang sebuah materi ini. Jadi, model Jigsaw itu melibatkan siswa dalam kelompok-kelompok kecil untuk saling berbagi informasi dari bagian materi yang berbeda, dan kemudian disatukan kembali untuk membentuk pemahaman utuh. Kemudian, sementara itu, model TGT menggabungkan unsur kerja, tim, dan permainan edukatif yang kompetitif sehingga dapat meningkatkan motivasi belajar siswa. Jadi pada slide selanjutnya yaitu berikut adalah cara melihat strategi yang paling efektif dan dalam meningkatkan. Baik, terima kasih kepada Yuka yang telah memaparkan materi. Di sini, mengenai data nilai, kelompok kami mempunyai skor kemampuan pemahaman hasil belajar bahasa Indonesia siswa kelas 9A melalui penerapan model pembelajaran kooperatif tipe Jigsaw sebanyak 30 peserta didik, kelas 9B model pembelajaran kooperatif tipe TGT sebanyak 30 peserta didik, dan di kelas 9C model pembelajaran konvensional sebanyak 35 peserta didik. Baik, di sini kami akan menguji data tersebut apakah berdistribusi normal apakah tidak. Di sini kami menggunakan test of normality. Berdasarkan output test of normality di atas, terlihat bahwa nilai signifikansi pada kelompok grup Smirnov itu ketiga kelompok pembelajaran Jigsaw, TGT, dan konvensional. Jigsaw ada di angka 0,200, TGT ada di angka 0,200, dan konvensional juga ada di angka 0,200. Dan nilai tersebut itu lebih dari 0,05. Demikian pula pada Safirovic, nilai signifikansi untuk ketiga kelompok pembelajaran Jigsaw 0,594, TGT 0,482, dan konvensional dari angka 0,186 adalah lebih dari 0,05. Dapat disimpulkan bahwa data berdistribusi normal. Sedangkan untuk sebaran datanya dapat dilihat dari gambar di samping. Dapat diketahui bahwa sebaran data dari data skor KPM kelas Jigsaw berada di sekitar garis, maka dapat dikatakan bahwa data tersebut berdistribusi normal. Terlihat bahwa sebagian besar data skor KPM di kelas TGT berada di sekitar garis, maka dapat dikatakan bahwa data tersebut berdistribusi normal. Untuk selanjutnya, terlihat bahwa sebagian besar data di samping di kelas konvensional berada di sekitar garis, maka dapat disimpulkan bahwa data tersebut berdistribusi normal. Baik, selanjutnya untuk mengetahui homogenitasnya pada ketiga kelompok pembelajaran tadi, maka dapat kita lihat pada tabel berikut, yaitu pada tabel Test of Homogeneity of Variance. Nah, pada tampilan ini terlihat nilai based on mean yaitu 0,116. Nilai tersebut artinya bahwa lebih besar daripada 0,05. Hal ini berarti bahwa dari ketiga kelompok tadi data variansi yaitu data homogen. Berdasarkan hasil asumsi pengujian normalitas data dan homogenitas varians, keduanya sama-sama terpenuhi. Maka selanjutnya pengujian hipotesis menggunakan statistik parametrik
yaitu menggunakan uji ANOVA satu jalur atau one way ANOVA. Nah, kemudian untuk pengujian hipotesis dapat kita lihat daripada tabel deskriptif ini. Berdasarkan tampilan deskriptif dapat dilihat bahwa pembelajaran jigsaw itu semuanya berwarna merah. Kemudian rata-rata min skornya adalah 87,3000. Nah, standar deviasinya adalah 4,93510. Kemudian skor minimum adalah 7600 dan skor maksimum adalah 9600. Pada tingkatan kepercayaan 95% atau signifikansi 5%. Rata-rata skor pada range yaitu 85,4572 sampai dengan 891428. Kemudian pada pembelajaran TGT yaitu yang berwarna ungu, semuanya berwarna ungu. Nah, dari ini dapat kita lihat, dari tabel ini dapat kita lihat bahwa rata-rata atau mean dari pembelajaran TGT yaitu 90,3000. Standar deviasinya adalah 3,17479. Kemudian skor minimumnya adalah 85,00 dan skor maksimumnya adalah 96,000. Nah, pada tingkat kepercayaan yaitu sebesar 55% atau signifikansinya 5%. Rata-rata skor pada range yaitu 89,1145 sampai dengan 91,48555. Kemudian pada pembelajaran konvensional yaitu pada kolom yang berwarna kuning nih, ada ya yang berwarna kuning, yaitu rata-rata atau mean-nya yaitu skor adalah 78,9091. Kemudian standar deviasinya adalah 4,14852. Kemudian skor minimumnya adalah 7,000 dan skor maksimumnya adalah 85,000. Pada tingkat kepercayaan yaitu 95% atau signifikansinya 5%, maka rata-rata skor pada range-nya yaitu 77,4381 sampai dengan 80,3801. Secara keseluruhan, ketiga model pembelajaran atau total warna hijau yang berwarna hijau ya pada kolom di atas, rata-ratanya atau meannya itu skor adalah 85,2903. Kemudian standar deviasinya. Kemudian kita lihat pada tabel ANOVA-nya yaitu terlihat bahwa nilai sig adalah 0,000. Karena nilai sig lebih kecil daripada 0,05, maka H0 ditolak dan atau H1 diterima. Berarti terdapat perbedaan rata-rata skor kemampuan pemecahan masalah bahasa Indonesia dari tiga kelompok pembelajaran yaitu jigsaw, TGT, dan konvensional. Selanjutnya untuk melihat mana saja rata-rata skor KPM yang berbeda atau sama dari ketiga mode pembelajaran. Nah, kita gunakan tabel posok ini, yang mana di sini tertera tabelnya. Nah, menganalisis berdasarkan Games Howell Jigsaw versus TGT, pada kolom mean difference diperoleh rata-rata min 3,00000. Angka ini diperoleh dari mean jigsaw TGT yaitu kurang dari 8,39091 sampai 11,39091 sama dengan kurang 3,00000.
Hipotesis terlihat bahwa nilai probabilitas atau ditandai warna merah. Nah, adalah 0,019 karena nilai probabilitasnya kurang dari 0,05. Maka HO ditolak dan H1 diterima, sehingga terdapat perbedaan kemampuan pemecahan masalah atau KPM Bahasa Indonesia siswa antara siswa yang belajar dengan pembelajaran Jigsaw dan siswa yang belajar TGT. Nah, kemudian Jigsaw versus konvensional. Pada kolom mean difference, perbedaan rata-rata kemampuan pemecahan masalah KPM Bahasa Indonesia diperoleh kurang dari 091. Angka ini diperoleh dari min Jigsaw sampai min konvensional, yaitu 3,00000 sampai 11,39091 sama dengan kurang dari 8,39091. Hipotesis terlihat bahwa nilai probabilitas atau ditandai warna ungu, bisa dilihat ya, adalah 0,000 kurang dari 0,05 sehingga HO ditolak dan H1 diterima, sehingga terdapat perbedaan kemampuan pemecahan masalah KPM Bahasa Indonesia siswa antara siswa yang belajar dengan pembelajaran Jigsaw dan siswa yang belajar konvensional. Jadi dari gambar min plot kemampuan pemecahan masalah atau KPM Bahasa Indonesia terlihat bahwa min KPM KPM matematika terlihat bahwa min KPM Bahasa Indonesia siswa yang belajarnya dengan mode pembelajaran TGT menduduki posisi tertinggi, disusul dengan min KPM Bahasa Indonesia siswa yang belajarnya dengan mode pembelajaran Jigsaw, dan yang terakhir min KPM siswa yang belajarnya dengan mode pembelajaran konvensional. Nah, sampai di titik kesimpulan. Kesimpulan hasil pengujian hipotesis berdasarkan hasil analisis data dengan uji ANOVA satu jalur atau one way ANOVA, terdapat skor kemampuan pemecahan masalah atau KPM Bahasa Indonesia siswa dari 3 model pembelajaran, yaitu Jigsaw, TGT, dan konvensional, diperoleh nilai signifikansi sebesar 0,000, yaitu kurang dari 0,05, yang menunjukkan bahwa terdapat perbedaan yang signifikan antara ketiga kelompok tersebut. Selanjutnya hasil uji lanjutan atau post hoc Bonferroni. Nah, menunjukkan bahwa terdapat perbedaan signifikansi antara model Jigsaw dan TGT. Signya 0,019. Terdapat perbedaan signifikan antar model Jigsaw dan konvensional, yaitu signya 0,000. Terdapat perbedaan signifikan antara model TGT dan konvensional, yaitu signya 0,000. Hal ini berarti bahwa setiap mode pembelajar menghasilkan tingkat pemahaman yang perbedaan secara signifikan. Dengan model TGT memberikan skor KPM tertinggi diikuti oleh Jigsaw. Dan yang terendah adalah model konvensional.